Selamat pagi Bapak Ibu jemaat serta simpatisan GKI Gading Indah. Selamat beribadah di GKI Gading Indah. Senang sekali kami majelis jemaat pada pagi hari dapat beribadah secara khusus bersama Bapak Ibu sekalian di dalam Jumat Agung ini. Bapak Ibu, jika ingin melihat warta di setiap belakang kursi itu ada QR yang bisa diakses untuk bisa kita melihat warta online. Dan pada pagi hari ini juga saya akan memberikan beberapa penekanan pada warta yang sudah ada. Yang pertama, perjamuan kudus. Perjamuan kudus juga akan dilayankan untuk perjamuan kudus rumahan pada hari Senin tanggal 21 dengan lokasi di rumah atau di rumah sakit. Pelayanan ini diberikan bagi umat yang karena kelemahan fisik yang menetap tidak dapat lagi mengikuti perjamuan kudus di gereja dan telah disidi dan baptis dewasa tentunya. Bagi jemaat yang membutuhkan bisa menghubungi kepada semua penatua ataupun kepada pengurus wilayah ataupun kepada kantor tata usaha Gading Indah paling lambat besok jam 12 siang ya. 19 April jam 12 siang. Yang kedua, rangkaian ibadah Paskah. Untuk besok ada kebaktian Sabtu Sunyi diadakan pada Sabtu 19 April jam 5.30 pagi di GKI Gading Indah. Dan juga pada hari Sabtu besok jam 10 pagi di rooftop lantai 4 di Gading Indah. Teman-teman remaja diundang untuk mengikuti proses jalan salib dengan cara yang berbeda dari biasanya. Kita juga akan menonton film dan juga merelasikannya ke pergumulan sebagai remaja masa kini. Jadi para remaja diundang untuk ke rooftop besok jam 10 pagi. Dan pada hari Minggu besok, pada hari Paskah, akan dilayankan 3 kali kebaktian. Yang pertama jam 5 pagi, jadi kebaktian jam 7 pagi dirubah ke jam 5 pagi. Kebaktian Paskah subuh di lapangan basket di gedung ini di bawah. Dan yang kedua Paskah siang jam 9 pagi seperti kita pada pagi hari ini. Dan juga Paskah sore jam 5 sore di GKI Gading Indah. Dan untuk anak sekolah minggu, Paskah untuk anak diadakan jam 9 pagi di SDK 6 Penabur. Info selengkapnya kalau masih mau lebih lengkap, mari kita akses ke warta yang tadi, QR-nya di belakang kursi Bapak Ibu. Kebaktian Jumat Agung ini akan dilakukan dengan menekankan kepada liturgi dan pembacaan Alkitab. Karena itu pembacaan akan lebih panjang dari biasanya agar kita dapat lebih menghayati lagi Jumat Agung ini. Mari kita ikuti bersama, demikian pokok warta hari ini, kebaktian hari ini dengan tema Salib, Jalan Baru yang Membawa Damai, akan dipimpin oleh Pendeta Novita Sutanto. Jemaat dipersilakan untuk bersatu teduh sejenak sebelum ibadah kita mulai bersama. Hari ini kita mengenang karya Kristus yang karena sengsaranya kita pulih. Yang karena salibnya kita diperdamaikan. Yang karena kematiannya kita hidup. Terpujilah Tuhan Allah kita yang menebus kita dari dosa dan maut. Bagi keselamatan seluruh ciptaan, Kristus taat sampai mati. Bahkan sampai mati di atas salib. Terpujilah Tuhan Allah kita yang menebus kita dari dosa dan maut.
Umat yang dikasihi Tuhan, dalam hari Jumat Agung ini kita berkumpul bersama menjalankan ibadah kita. Biarlah kita menyatakan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara-saudari. Dan beserta saudara juga. Umat yang dikasihi Tuhan, di dalam ibadah Jumat Agung ini, tata ibadah akan kita lakukan mengalir dari awal sampai akhir dengan begitu banyaknya bacaan-bacaan Alkitab yang akan kembali diperdengarkan, khususnya rangkaian pembacaan mengenai kisah sengsara Yesus, di mana bacaan itu akan dikombinasikan dengan lagu-lagu sehingga dari awal sampai akhir ada banyak bacaan dan lagu yang akan saling bergantian. Oleh karena itu nanti khotbah itu sendiri akan disampaikan dalam waktu yang lebih singkat, yang menjadi sebuah benang merah atau juga menjadi sebuah penekanan pada perenungan kita di hari ini. Kiranya kita bisa mengikuti ibadah ini dengan bersama menghayati kembali setiap bacaan yang akan disampaikan atau diperdengarkan kembali dalam ruang ibadah kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, di hari yang agung dan kudus, kami mengenang karya-Mu yang ajaib. Putra-Mu Yesus Kristus menjadi penebus, menderita hingga mati di atas kayu salib. Ajarlah kami untuk menyadari bahwa di balik kisah sengsara yang pedih, ada jalan baru yang membawa damai, agar semua ciptaan dapat berpulih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Yesus mengalami sengsara bukan karena Dia tidak berdaya. Ia sedang menggenapi janji keselamatan Allah. Penderitaannya telah dinubuatkan para nabi, seperti yang tertulis di dalam Yesaya 53 ayat 2 sampai 10. Sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan tampak mulia untuk dipandang, dan tidak punya rupa yang membuat kita menginginkannya.
Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Orang pun menutup muka ketika melihat dia. Demikianlah ia dihina. Dan bagi kita, ia tidak masuk hitungan. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan disakiti Allah. Akan tetapi dia tertikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Ajaran yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya disakiti dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan mereka yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah ditahan dan dihukum, ia digiring pergi. Siapa yang peduli akan apa yang terjadi padanya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik dan makamnya di antara orang kaya. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Namun Tuhan berkehendak meremukkan dia, membuat dia sakit apabila jiwanya diserahkan sebagai kurban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Apakah kita telah sungguh-sungguh menyadari bahwa penderitaannya ia alami karena menanggung dosa kita?
Mari kita berdoa. Ketika mengingat pengorbanan Kristus bagi dunia, kami diliputi kesedihan dan rasa malu dan haru. Kini kami berdoa dengan sesal dan malu, sebab kami masih hidup dalam dosa. Kami tidak menunjukkan hidup yang telah diperdamaikan denganmu. Bahkan pengorbanan Kristus seakan tidak berarti, sebab kami kadang hidup serampangan, serakah, dan tidak peduli kepada sesama. Ampunilah kami ya Allah, kasihanilah kami, tolonglah kami untuk kembali melangkah di jalan damai yang Engkau anugerahkan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, memang sengsara dan penderitaan Kristus adalah anugerah. Anugerah bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Ada tertulis di dalam Ibrani pasal 10 ayatnya yang ke-16 sampai ke-25. Ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah hari-hari itu. Firman Tuhan lagi, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya di dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan pelanggaran mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan kurban karena dosa. Jadi saudara-saudara, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus oleh darah Yesus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam agung sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita datang beribadah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, terlebih lagi sementara kamu melihat hari Tuhan mendekat.
hukuman, hinaan, derita, semua ia terima demi jalan damai bagi kita. Sengsaranya adalah cinta mendalam, pengorbanan besar di hari terkelam. Demi penebusan kita dan pengampunan dosa, Yesus memilih jalan sengsara ini. Maka mari kita mengingat kembali kisah sengsara ini seperti yang diceritakan dalam Injil Yohanes 18 ayat 1 sampai dengan 27. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia bersama murid-muridnya ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman dan ia memasukinya bersama murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu. Karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Lalu datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, obor, dan senjata. Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya lagi kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikianlah supaya digenapi firman yang telah dikatakannya. Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu
dan menyerang hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Ketika kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkan pedangmu itu. Tidakkah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Lalu pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh para pemuka Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Mula-mula mereka membawanya kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar. Kayafaslah yang telah menasihatkan para pemuka Yahudi. Lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Murid yang lain itu yang mengenal imam besar kembali keluar, berbicara dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Jawab Petrus, "Bukan." Waktu itu udara dingin. Karena itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah berdiri dekat api arang yang telah mereka nyalakan dan menghangatkan badan. Juga Petrus berdiri menghangatkan badan bersama mereka. Kemudian imam besar menanyai Yesus tentang murid-muridnya dan ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, "Aku berbicara terang-terangan kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapa engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan." Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapa engkau menampar aku?" Lalu Hanas mengirim dia dalam keadaan terbelenggu kepada Kayafas, imam besar itu. Simon Petrus masih berdiri dan menghangatkan badan. Kata orang-orang kepadanya, "Apakah engkau juga muridnya?" Ia menyangkalnya, katanya, "Bukan." Kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, "Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama dia?" Petrus pun menyangkalnya lagi, dan seketika itu juga berkokoklah ayam.
Injil Yohanes 18 ayat 28 sampai 19 ayat 3. Sesudah itu mereka membawa Yesus dari Kayafas ke istana gubernur. Waktu itu dini hari. Mereka sendiri tidak masuk ke istana itu supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, "Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini?" Jawab mereka kepadanya, "Jikalau dia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukummu sendiri." Kata orang-orang Yahudi itu, "Kami tidak diperbolehkan menghukum mati seseorang." Demikianlah supaya digenapi firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Pilatus masuk kembali ke dalam istana gubernur, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Apakah engkau raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku orang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Lalu kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku bersaksi tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Sesudah mengatakan demikian, Pilatus keluar lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Namun kamu mempunyai kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan satu orang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Mereka berteriak lagi, "Jangan orang ini, melainkan Barabas." Barabas adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang mencambuk dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya dan terus-menerus maju mendekatinya dan berkata, "Salam, hai orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Yohanes 19 ayat 4 sampai 17. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu
bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Lalu Yesus keluar, bermahkota duri dan berjubah ungu. Kemudian kata Pilatus kepada mereka, "Lihat manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia! Salibkan dia!" Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia. Sebab aku tidak menemukan kesalahan padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum. Dan menurut hukum itu, ia harus mati. Sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia makin takut. Lalu ia masuk ke dalam istana gubernur dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Namun Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Karena itu kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau berbicara kepadaku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Sejak itu, Pilatus berusaha untuk membebaskan dia. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan orang ini, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Sahabat Kaisar, setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu, hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang Yahudi itu, "Lihatlah rajamu." Lalu berteriaklah mereka, "Enyahkanlah dia, enyahkanlah dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka mengambil Yesus sambil memikul salibnya. Ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, yang dalam bahasa Ibrani disebut Golgota.
Yohanes 19 ayat 18 sampai ayat 42 menceritakan. Di situ mereka menyalibkan dia. Bersama dia disalibkan juga 2 orang lain sebelah menyebelah, sedangkan Yesus di tengah-tengah. Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu sebab tempat Yesus disalibkan terletak dekat kota dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin dan bahasa Yunani. Lalu kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau tulis Raja orang Yahudi, melainkan ia mengatakan, akulah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membuatnya menjadi 4 bagian. Untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak ada jahitan ditenun dari atas ke bawah. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita memotong-motongnya, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku." Semua itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dekat salib Yesus, berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bejana penuh anggur asam. Lalu mereka melilitkan suatu bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengulurkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan dan Sabat itu hari yang besar, supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, para pemuka Yahudi meminta kepada Pilatus agar kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Lalu datanglah prajurit-prajurit dan mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama Yesus. Namun ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Orang yang melihat sendiri hal itu yang bersaksi dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Ada pula nas lain yang mengatakan, mereka akan memandang dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu, Yusuf dari Arimatea meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus. Ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada para pemuka Yahudi. Pilatus mengabulkan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Datanglah juga Nikodemus, orang yang dahulu pernah datang kepada Yesus pada waktu malam hari. Ia membawa campuran minyak mur dan minyak gaharu, kira-kira 30 kilogram beratnya.
Mereka mengambil mayat Yesus, mengafaninya dengan kain linen dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat Yesus disalibkan ada taman, dan dalam taman itu ada kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedangkan kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan Yesus di situ. Demikianlah kisah sengsara Kristus. Tidak akan pernah melupakan apa yang telah Kristus lakukan. Ayat demi ayat kembali diperdengarkan dalam ruang ibadah kita di hari ini. Menceritakan adegan demi adegan kesengsaraan Yesus Kristus yang memuncak pada kematiannya. Bacaan yang panjang, namun lebih panjang lagi apa yang Yesus alami pada hari Jumat yang agung itu. Di mana kesengsaraan dan penyiksaan serta penderitaan ia alami. Kisah yang diperdengarkan kepada kita di hari ini kembali menjadi pengingat untuk kita kenang dan menjadi penguat berita kasih Allah bagi kita. Sebagian besar dari kisah yang tadi dibacakan dan kita sama simak adalah kisah yang juga sudah kita ketahui atau bahkan kita hafal. Atau bahkan juga ibu bapak saudara-saudari mungkin juga mengikuti melalui berbagai adegan-adegan yang disajikan dalam film-film yang menggambarkan tentang kesengsaraan. Kesengsaraan yang Yesus alami, yang dibacakan, yang kita bayangkan, yang tergambarkan dalam adegan demi adegan. Jauh lebih sengsara, jauh lebih menderita, jauh lebih berat ketika Yesus sendiri mengalaminya. Hari ini di Jumat Agung, gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia merayakan sebuah kematian. Sebuah kematian yang agung. Sebuah kematian yang juga mungkin terasa tak masuk akal dan janggal serta aneh. Bagaimana mungkin Allah yang punya kuasa menjadi tak berdaya mati di atas kayu salib. Bagaimana mungkin Allah yang menciptakan manusia mati oleh tangan manusia yang diciptakannya. Namun itulah sebuah iman percaya yang kita miliki sebagai gereja Tuhan. Bahwa ada kuasa dan kasih Allah yang besar yang ia tunjukkan dengan datang ke dalam dunia. Ketika manusia bukan berusaha mencari keselamatan dengan kekuatan dan kemampuan kita sendiri yang terbatas. Tapi bahwa keselamatan itu telah Allah buka. Ia memberikan jalannya untuk kemudian kita kenali dan bahkan kita tekuni. Merayakan kematian Kristus hari ini. Kematian yang membuka sebuah jalan keselamatan bagi kita. Kematian yang mengingatkan kita bahwa hidup kita adalah hidup yang didamaikan. Didamaikan dengan Allah. Bahwa kita menjadi umat yang diampuni. Didamaikan bahkan dalam hidup kita dengan sesama. Ketika kita memperoleh kesempatan untuk terus memperbaharui kehidupan kita dalam hari-hari yang Ia percayakan kepada kita. Merayakan kematian di hari ini, kita tahu bukanlah sebuah titik akhir. Ketika Yesus di atas kayu salib mengatakan sudah selesai,
maka yang menjadi selesai adalah kesengsaraan dan penderitaan. Yang menjadi selesai adalah kuasa maut. Dan selesainya itu membawa sebuah babak kehidupan yang baru bagi manusia. Di mana di dalam apa yang Ibrani sampaikan, bahwa kita menjadi orang-orang yang kemudian dibasuh dengan air yang murni, sehingga hati nurani kita dibersihkan dan disucikan. Kematian Yesus adalah kematian yang memulihkan. Kematiannya adalah kematian yang membawa kehidupan. Seperti pohon kering yang daun-daunnya jatuh dan berguguran. Namun Yesaya mengingatkan dalam nubuatannya, dari Taruk Isai muncullah tunas-tunas yang baru, kehidupan yang baru. Umat yang dikasihi Tuhan, merayakan kematian Kristus Yesus pada hari ini, menyelesaikan penderitaan dan kuasa maut atas kita. Membuka sebuah jalan bagi kita, jalan yang kita sambut dengan iman. Karenanya, dengan rasa syukur kepada Allah, marilah kita terus meniti jalan kehidupan yang telah Ia berikan kepada kita. Teruslah menekuni kedamaian yang Tuhan juga tunjukkan di dalam jalan hidup ini bagi kita. Dan teruslah kita menjalankan hidup kita dalam rasa syukur, dengan membangun hubungan dan relasi kita dengan Allah yang terus memberikan kepada kita keselamatan. Allah yang terus menuntun kita. Dan bahkan jalanilah kehidupan ini dengan rasa syukur, di mana damai sejahtera itu Allah percayakan untuk kita miliki dan kita alami dalam hidup kita bersama dengan sesama. Kisah kematian yang kita rayakan di hari ini akan terus menuntun dan membawa kita pada sebuah jalan kemenangan di dalam Yesus Kristus yang akan kita rayakan pada hari Paskah nanti. Karenanya, ingatlah, kenanglah, dan kuatkanlah iman percaya kita untuk terus hidup dalam jalan damai yang Ia berikan kepada kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
lihatlah kain hitam ini. Gelap, sepi, duka, dan tangis. Semuanya membuat diri kehilangan damai. Udah disiapin panjatannya, tenang. Mari kita berdoa. Tuhan, dalam keheningan ini, kami datang kepadamu bersama mereka yang sedang kehilangan. Baik itu orang yang dikasihi, kehilangan diri sendiri, maupun kehilangan kesempatan. Kiranya salib Kristus mendamaikan hati yang sendu agar kami mampu menjalani hidup dalam pengharapan. Lihatlah, mahkota duri ini tajam, pedih, sakit, hina. Semuanya membuat dunia kehilangan damai. Mari berdoa. Tuhan, dalam keheningan ini kami datang kepadamu bersama mereka yang tertindas, yang menjadi korban tirani, yang terbungkam oleh kuasa. Kiranya salib Kristus mendamaikan hati yang pilu, agar kami mampu menjalani hidup dalam pengharapan.
Mari berdoa. Tuhan, dalam keheningan ini kami datang kepadamu bersama mereka yang terluka, yang mengalami trauma, yang tak mampu mengungkapkannya. Kiranya melalui salib Kristus mendamaikan jiwa yang hancur, hingga mereka mampu menjalani hidup dalam pengharapan. Lihatlah ranting kering ini, gersang, patah, rusak, mati. Semuanya membuat alam kehilangan damai. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, dalam keheningan ini kami datang kepadamu bersama alam yang menangis, yang habitatnya hancur karena ulah manusia, yang tak mampu melawan. Kiranya melalui salib Kristus mendamaikan alam dan manusia, hingga mampu hidup bersama dalam keharmonisan. Tuhan, kami juga kini membawa pergumulan-pergumulan umat-Mu.
Kiranya Engkau yang memperdamaikan setiap hati yang berkecamuk dan bergumul, biarlah kami mampu untuk melangkah di jalan baru yang telah Engkau persiapkan, meski hiruk pikuk kehidupan tak berhenti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kristus telah memperdamaikan kita dengan Allah. Syukurilah karyanya dengan memberikan persembahan sebagai wujud kasih kepada Tuhan dan sesama. Firman Tuhan di dalam Efesus 5 ayat 1-2 mengingatkan kita, sebab itu sebagai anak-anak yang terkasih, teladanilah Allah dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Yesus, kau kehidupanku,
berdoa. Ya Tuhan, kami datang dengan penuh syukur sebab kematian-Mu menyelamatkan dunia. Maka kini kami mengungkapkan syukur melalui persembahan ini. Kiranya melalui persembahan ini gereja-Mu dapat terus memberitakan karya keselamatan bagi dunia. Mampukanlah kami untuk mempersembahkan hidup yang telah diperdamaikan oleh Kristus, agar menjadi berkat bagi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita memasuki pelayanan perjamuan kudus. Saat ini bersama-sama kita merayakan perjamuan kudus karena Tuhan Yesus Kristus sendiri yang menetapkan dan mengundang kita melakukannya. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi saudara-saudari yang telah dibaptis dan mengaku percaya. Dengan penuh sukacita kami juga menyambut saudara-saudari yang berasal dari gereja lain yang bersedia dan siap merayakan perjamuan kudus bersama dengan kami saat ini. Agar perjamuan ini sungguh menjadi berkat, selayaknya kita memeriksa diri masing-masing di hadapan Tuhan. Apakah kita hidup dalam damai dengan Allah? Apakah kita hidup dalam damai dengan sesama, istri atau suami, orang tua atau anak, dengan saudara-saudara, teman dan tetangga, dan dengan siapapun yang kita jumpai dalam kehidupan kita? Dalam ketidaksempurnaan kita, Allah menyucikan kita dari segala dosa, membarui hidup kita, memampukan kita menjadi saksi kasih Kristus melalui hidup kita dan melayakkan kita merayakan perjamuan kudus saat ini. Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak bersyukur kepadanya. Kita berdoa. Ya Allah yang kudus, kami bersyukur kepadamu, kuasa-Mu sungguh berdaulat dalam segala hal. Engkau membuka jalan kehidupan bagi seluruh ciptaan dan membentuk kami manusia serupa dengan gambar-Mu. Ketika dosa dan pemberontakan menjauhkan kami dari-Mu, Engkau tak membiarkan kami dalam kuasa maut. Dalam anugerah-Mu, Engkau datang menolong kami. Engkau memanggil kami, mengikat perjanjian dengan kami lewat nabi-nabi-Mu. Engkau mengajarkan kami tentang pengharapan akan keselamatan. Ketika tiba saatnya Engkau mengirim anak-Mu Yesus Kristus menjadi jalan kebenaran dan hidup bagi kami. Engkau menyucikan dan membersihkan kami, mengikat perjanjian baru, dan mengajarkan kami akan pengharapan dan keselamatan. Engkau pun mengirimkan Roh Kudus untuk menolong dan membimbing kami, melangkah dan berkarya dalam misi kerajaan-Mu. Karena itu ya Tuhan, kemuliaan-Mu kami agungkan dalam paduan suara bersama para malaikat yang tak henti-hentinya bernyanyi, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan. Kita bersyukur karena Bapa yang Maha Kudus senantiasa menyertai kita. Dan Kristus mengundang kita ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kita yakin bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita. Sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus bersama kita di sini. Kristus yang pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Kristus yang juga mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kristus kita wartakan. Kedatangan Kristus kita rayakan, kedatangan Kristus kita nantikan. Saat ini kita hadir dalam peristiwa karya kasih Allah yang menyelamatkan dunia.
kelahiran dan kehidupan Kristus anaknya di antara manusia, pembaptisannya, perjamuan malam terakhir bersama murid-muridnya, kematiannya. Kita memberitakan kebangkitan Kristus dan kenaikannya ke sorga dalam kemuliaan, di mana ia berdoa bagi dunia. Kita merindukan kedatangan Kristus kembali pada akhir zaman untuk menggenapi segala sesuatu. Maka sebagai persekutuan yang dipersatukan dengan dan dalam Kristus, kita mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia di semua tempat. Ketika kita ambil bagian dalam perjamuan kudus ini, Roh Kudus menolong kita, sehingga kita dipersatukan dalam Kristus menjadi satu tubuh dan satu roh, dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Melalui Kristus dengan Kristus dalam Kristus, semua hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus sekarang dan selamanya. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari kita berdiri dan kita mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan telah mengampuni dan menyatukan kita, karena itu marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan dari Tuhan. Damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan besertamu. Dipersilahkan duduk. Tes. Umat Tuhan, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Cawan minuman syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah. As we gather
As we gather now, my children, it's a very old time for the bread and wine are set before you. Are the symbol of my body and blood. The bread is my
Apakah semua umat yang hendak perjamuan kudus sudah menerima roti dan anggur? Jika ada yang belum, boleh mengangkat tangannya, akan dilayani kembali. Apakah ada lagi yang belum memperoleh? Umat Tuhan, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita, Yesus Kristus, telah diserahkan bagi keselamatan dunia. Makanlah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan bagi keselamatan dunia. Minumlah. Mari kita berdiri, kita bersama mengungkapkan syukur kita secara berbalasan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batin. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung kerajaan. Pujilah Khalik semesta. Umat terkasih, ingatlah bahwa kematian Kristus membuka sebuah jalan bagi kita untuk berdamai dengan Allah. Melangkahlah dalam iman, tuturkanlah keindahan kisah kasih Allah melalui hidup yang berkenan kepada Tuhan.
sengsaranya pedih. Untuk manusia yang hina, Dia disiksa ngeri. Mari tunjukkan kembali kisah yang indah benar. Warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Umat Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Pergilah dalam damai sejahtera dan terima berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah menggerakkanmu hidup dalam pertobatan, juga untuk rela berkurban bagi sesama dan melangkah, bahkan memikul salib di hidupmu. Kemuliaan bagi Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin.